Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kalian memperhatikan video yang Bapak berikan, Bapak berharap kalian dapat menemukan ide pokok dalam bantuan diagram. Ya, lalu kalian juga bisa menyimpulkan dengan terperinci. Setelah Bapak bacakan teks, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Selain itu juga kalian dapat melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Setelah kalian membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, kalian dapat mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan kalian dapat menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai subtematika. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, tentunya kalian bisa memperhatikan. Yang pertama adalah hutan, yang kedua adalah kota-kota besar atau bangunan besar. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, tentunya apabila hutan menjadi perkotaan, maka tempat tinggal hewan akan terancam, sehingga hewan-hewan tersebut akan menyerang perkotaan atau akan tinggal di daerah perkotaan yang akibatnya akan membahayakan manusia. Ya, dan tidak hanya itu saja, mungkin ada juga manusia yang memburu hewan-hewan tersebut sehingga hewan tersebut menjadi punah karena emang hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal. Ya, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang hidup di hutan akan masuk ke daerah tempat tinggal manusia, ya, atau nasib hewan-hewan bisa saja terancam punah karena tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Ya, akan di daerah tempat tinggal manusia, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi telah habis, ya. Tadi sudah Bapak utarakan ya, jika pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hewan di bumi, semua hutan di bumi habis, maka tempat tinggal hewan akan habis juga, sehingga akan terancam kelangsungan hidupnya, kelestariannya. Ya. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bacalah teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional.
Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, tentunya kalian bisa menjawab ya pertanyaan itu ya setelah kalian menyimak bacaan di atas. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Nah, carilah informasi tentang jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisannya harus mencantumkan hal-hal berikut: ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian ya. Kalian silahkan mencari informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Jadi di daerah sini itu ciri khasnya hewan apa, manfaatnya apa, jumlah populasinya saat ini berapa, penyebab kelangkaannya itu apa, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya ya. Itu kalian buat laporan ya. Bapak ambil contoh misalkan burung elang ya. Burung elang itu termasuk elang Jawa, itu termasuk hewan yang langka. Nah, kalian coba cari manfaat hewan tersebut. Jumlah populasinya ada berapa? Kalian bisa cari di internet ya. Atau di buku sumber lain. Oke, lanjut. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Ya. Jadi, di Asia Tenggara itu rata-rata republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Ya, di mana bentuk kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Ya. Kalau republik dipimpin oleh presiden. Untuk menambah pengetahuan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan. Ya. Ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei dolar ya, atau dolar Brunei Darussalam. Luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Estimasi bulan Juli tahun 2014 ya. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Jadi
Brunei Darussalam itu kenapa bahasanya Inggris? Karena daerah Brunei Darussalam itu bekas jajahan Inggris ya. Lagu nasional Allah Peliharalah Sultan. Nah, Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua adalah Kamboja. Kamboja dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen ya untuk sekarang ya. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel. Nah, luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Estimasi bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaan 9 November tahun 1953 dari Prancis. Lagu nasional No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintah Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Jadi, lambang bendera Kamboja itu adalah sebuah candi ya, Candi Angkor. Lanjut untuk yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia kepala pemerintahnya adalah presiden. Nah, ibu kotanya Jakarta, bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Ya, atau IDR Indonesia rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi, hampir 2 juta ya. Jumlah penduduknya 253.609.643 jiwa. Itu estimasi bulan Juli tahun 2014. Nah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang sebentar lagi akan kita rayakan ya. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Dialek itu, dialek itu seperti bahasa sehari-hari yang kita gunakan, itu namanya dialek ya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Lalu selanjutnya adalah Laos. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao. Mata uangnya Kip atau Lak. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Estimasi bulan Juli. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasional Pengsat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pharaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an, sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah
di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kepala negara adalah Sultan. Ya, kepala pemerintahannya Datuk Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Ya, ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Ya, jadi di Malaysia itu dulu bekas jajahan Inggris, sehingga di sana juga bahasa sehari-hariannya adalah Inggris. Ya. Melayu karena mereka emang dari suku Melayu, dari suku Cina, dan suku Tamil, sehingga menjadi bahasa sehari-hari juga. Mata uang ringgit Malaysia, ya, ringgit. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 31 Agustus tahun 1957 dari Inggris. Lagu nasional negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, Malaysia tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Kepala negara adalah presiden. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Nah, mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya 55.746.253 jiwa. Ya, itu masih estimasi bulan Juli tahun 2014 ya. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya Kabak Mackay. Nah, Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO tahun 1958. Pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Nah, selanjutnya adalah Filipina. Kepala negaranya presiden, ya, ibu kotanya Manila. Bahasanya Filipino atau Tagalog, Inggris dan Spanyol. Mata uangnya peso. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107.668.231 jiwa. Estimasi bulan Juli ya. Tahun 2014. Hari kemerdekaan 12 Juni tahun 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang. Nah, nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945.
Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Ya, selanjutnya adalah Singapura. Kepala negara adalah presiden. Ya, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ya, ibu kota Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, ya, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Nah, lalu negara selanjutnya adalah Thailand. Kepala negara Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok, bahasa Thai. Mata uang Baht. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 67.741.401 jiwa. Estimasi bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya negara Thailand itu adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chatai, ya, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Penchiang. Nah, lalu selanjutnya adalah Vietnam. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ya. Ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uangnya Dong. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya 93.421.835 jiwa, estimasi di bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasionalnya Tin Quan Châu. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer Perdana Menteri, terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya, ya. Jadi, kalian bisa memilih 2 negara yang memiliki persamaan dan perbedaannya, ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat menambah ilmu, menambah wawasan, dan jangan lupa kalian juga bisa mencari dari sumber lainnya. Tetap semangat belajar, jangan lengah untuk selalu menjaga prokes.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.